Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Safari politik Anies Baswedan ke Jawa Timur kena semprit. Bawaslu mengeluarkan surat edaran untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedatangan bakal capres koalisi perubahan. Namun surat lembaga pengawas pemilu itu seolah-olah tanpa taji karena tanpa kesimpulan apapun dan hanya berisi imbauan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Safari politik Anies Baswedan kena semprit Bawaslu. Sudah ada yang paling kanan, saya perkenalkan Andi Haryanto Sindulingga, inisiator kolaborator warga Jakarta. Jubir Anies, bisa saya sebut begitu nggak Bang Andi? Suka-suka lu aja. Oke, selamat malam Bang Andi. Selamat malam. Ada politisi Partai Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Selamat malam Bang Nasir. Dan ada Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Mas Dede Prayudi. Selamat malam Mas Dede. Selamat malam. Mas Uki. Mas Uki. Oke, Mas Uki. Ya. Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani atau 5, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Dan bergabung melalui sambungan virtual anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat malam Pak Puadi. Selamat malam Mbak Rifana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa, sebagai wujud peran serta dari pemilih muda ataupun pemilih milenial yang jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti, Political Show setiap episodenya selalu menampilkan teman-teman mahasiswa, dan kali ini pemilih muda ataupun mahasiswa yang kita undang ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bhayangkara. Selamat malam teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, kritikan ataupun tanggapan karena suara kalian meter sekali ya pada pemilu 2024. Mungkin hasil diskusi kita bisa menjadi bahan referensi. Kira-kira siapa yang akan Anda pilih nanti pada pemilu Presiden 2024. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati diskusinya. Saya mau langsung ke Bang Andi. Bang Andi, safari politiknya Anies Baswedan di Surabaya, Jawa Timur kemarin kena semprit Bawaslu. Karena dikhawatirkan melanggar aturan tahapan kampanye yang ada di PKPU dan lokasinya di tempat ibadah. Tanggapannya dari timnya Anies Baswedan seperti apa Bang Andi? Ya, saya di sana ya. Jadi saya sarapan pagi lihat rame orang menerima SMS dan itu menjadi pembicaraan. Nah, kalau itu semprit ya teguran, harusnya tegurannya kepada Anies Baswedan tuh. Kenapa SMS itu di-blast ke publik tuh? Oke. Nah, pada waktu itu kita menganggap bahwa ini ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi itu, orang nggak datang ke sana Jumatan, yang kemudian terjadi penolakan karena dianggap Anies di sana di kampanye itu. Oke. Nah, itu ternyata alhamdulillah tidak terjadi ya, dan euforia masyarakat di sana luar biasa. Saya Jumatan di Masjid Nasional Akbar itu kita bisa lihat sendiri tuh bagaimana respon masyarakat di sana itu. Nah, saya tidak mengatakan ini semprit, saya ya, ini pandangan saya. Saya mengatakan ini serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Oke. Kenapa saya katakan serangan? Itu kan dianggap mungkin tuduhan ya. Nah, menurut saya tidak etis tuh melakukan blasting. SMS ya. Satu. Yang kedua, Anies itu belum calon tuh. Ya, jadi dia belum bisa didelik apapun di situ. Nah, yang ketiga, serangan kepada Anies ini bukan pertama. Ya, sebelumnya waktu sebelumnya nih ya, Ketua Bawaslu mengatakan ketika ada polemik soal dana 50 miliar waktu kontestasi di DKI, itu Ketua Bawaslu juga ngomong tuh bahwa itu adalah pelanggaran pidana bahkan katanya, tapi tidak bisa dihukum. Nah, pertanyaannya muncul, untuk apa itu disebutkan tidak bisa dihukum dan kemudian itu di-framing bahwa itu pelanggaran pidana. Nah, ini menurut saya sesuatu yang tidak positif ya bagi Bawaslu. Okay. Yang ketiga, nah ini Bung Fuadi sendiri yang bicara ketika ada laporan karena Anies pada waktu itu di Aceh. Yeah. Nah, di kampungnya Bung Nasir Jamil tuh. Yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye. Nah, kemudian ada laporan dan mengatakan, Fuadi saya masih ingat disampaikan itu, bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di situ. Tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh. Okay. Nah, pertanyaan saya adalah, apa ukuran tidak etisnya itu? Okay. Nah, kenapa tidak etis itu dialamatkan ke situ, ke Anies? Nah, misalnya kalau misalnya, kan kita harus pakai ukuran aturan ya. Nah, misalnya saya mengatakan begini, kenapa ada calon presiden juga, ya, orang yang mau ikut pilpres, baik capres maupun cawapres, itu menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik,
ya itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu di banyak fasilitas publik gitu ya. Saya sebut aja misalnya Menek BUMN gitu ya. Itu di ATM semua itu menggunakan instrumen itu, kenapa itu nggak ditegur tuh? Nah, kalau kita mau merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait Bawaslu, Bawaslu itu harus adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sehingga kalau ada yang disemprit, ya harus yang lain disemprit. Nah ini banyak sekali sampai tadi malam nih banyak bagi-bagi sembako di daerah Palmerah, nggak terlalu jauh tuh dari Bawaslu itu, ya. Dibagikan oleh siapa? Dibagikan oleh salah satu tim yang dibicarakan publik sebagai calon presiden. Ini kan kita semua belum ada calon presidennya ini, dan belum ada pendaftaran. Semua masih katanya calon presiden, calon presiden, calon wakil presiden. Karena itu menurut saya diksi yang mengatakan bahwa ini sempritan kepada Anies itu salah alamat tuh. Nah saya lebih tepat mengatakan ini adalah serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Oke, saya mau ke Pak Puadi dulu. Pak Puadi, ini serangan terhadap Anies Baswedan yang dilontarkan oleh Bawaslu karena ada tindakan diskriminatif tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Sinulinga. Karena ini hanya ditujukan kepada Anies, kepada yang lain tidak ditujukan. Serangan kepada Anies Baswedan dari Bawaslu. Tanggapannya seperti apa Bang Puadi? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Ini Bang Andi. Assalamualaikum nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi ini senior saya nih, terima kasih nih. Pertama-tama nih hal yang patut saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa dalam regulasi kepemiluan semua pihak ini bebas ya mengekspresikan haknya untuk memilih dan dipilih dalam satu kontestasi politik termasuk pada pemilu di 2024. Namun harus diingat bahwa regulasi kepemiluan ini baik di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun dalam PKPU hanya memperbolehkan setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk mengekspresikan hak politiknya tersebut ya tentunya pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada masa sosialisasi partai politik dan juga pada masa kampanye. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 itu telah ditetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Nah, lantas pertanyaannya, bolehkah partai politik peserta pemilu di 2024 ini melakukan kampanye? Ini saya harus memulai dari sini dulu. Nah, ternyata Undang-Undang 7 2017 maupun dalam PKPU melarang ya untuk melakukan kampanye, namun dibolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan menurut PKPU 33 di tahun 2018? Nah, partai politik peserta pemilu tentunya hanya dibolehkan melakukan sosialisasi dalam bentuk pemasangan bendera yang berisi gambar, kemudian nomor urut atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bendera. Nah, sedangkan untuk pertemuan terbatas dalam ruangan yang pelaksanaannya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bawaslu dan KPU paling lambat ya 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, selanjutnya ini juga nih yang patut juga dipertanyakan pula, apakah bakal ya pasangan calon atau calon anggota legislatif atau juga perseorangan DPD ya yang dapat melakukan sosialisasi juga. Nah, ini jawabannya memang regulasi kepemiluan tidak mengaturnya sebab subjek hukum yang dimaksud dalam status sebagai peserta pemilu di 2024 lagi pula kalaupun telah ditetapkan sebagai peserta ya ini lagi-lagi regulasinya tidak menjangkau. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur secara resmi ya soal kegiatan sosialisasi itu. Jadi ini ada ranah abu-abu di sini. Tapi saya ingin tanya tadi, Anda belum jawab. Ini dianggap sebagai serangan dari Bawaslu kepada Anies Baswedan. Apalagi tadi tidak ada aturan rigid yang mengatur soal sosialisasi, Pak Puadi. Bagaimana Bawaslu menjawab ini? Nah, oleh karena itu saya cuma memahami begini, semua orang itu paham dan menahan diri.
untuk tidak melakukan apapun ya bentuk kampanye atau citra diri. Jadi penekanannya begini, Mbak Rifana ya. Pertama saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu tugas kewenangan kita untuk memberikan himbauan dan pencegahan, upaya-upaya pencegahan kepada peserta pemilu, dan ini belum mengarah ya kepada apa yang tadi disampaikan Bang Andi. Oke, ini imbauan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, tapi dasar mengeluarkan surat edaran yang di blast itu apa? Apakah memang Bawaslu melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, kegiatan sosialisasi ini berpotensi melanggar? Dasarnya apa dulu ini, Pak Puadi, mengeluarkan surat edaran ya. Saya hanya meluruskan ya pada Bang Andi juga, kita Bawaslu tidak pernah mengirimkan dalam bentuk blast SMS. Kita sudah cross check, baik di pusat, kemudian Bawaslu Jawa Timur, termasuk juga Bawaslu Pak Puadi, kami sudah dapat konfirmasi bahwa itu yang mengeluarkan adalah Ketua Bawaslu Surabaya. Kota Surabaya. Yes. Surat edarannya dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya hanya mengirimkan himbauan surat ya tertulis kepada takmir masjid. Ya, karena berapa jangan sampai nanti ketika ada informasi yang kalau memang Anda anggap bahwa tidak melakukan SMS blast, tapi surat edarannya itu dasarnya apa? Apakah menurut Bawaslu kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu berpotensi melanggar aturan yang abu-abu tadi? Justru itu, pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, ya ini kewajiban peserta pemilu. Ya. Kita cuma hanya memberikan upaya-upaya pencegahan kepada siapapun, terutama kepada peserta pemilu. Nah, jadi Bawaslu tidak merasa menyerang Anies Baswedan ya, Pak Puadi ya? Kita hanya melakukan pencegahan, mengingatkan kepada siapapun ya agar tidak dimanai sebagaimana kampanye. Supaya saya sedikit, supaya lebih jelas itu. Jadi ketika Bung Fuadi mengatakan bahwa terkesan curi start kampanye dan tidak etis. Nah, kata kunci ini terkesan ya. Jadi Bung Fuadi sebagai pejabat negara itu mengatakan jelas kata-katanya kesan di ruang publik, dan itu menimbulkan banyak polemik satu. Yang kedua, persoalan kita kan begini, curi start kampanye. Pertanyaan yang muncul adalah kampanye itu apa? Dijelaskan tuh ajakan tuh. Dan Anies nggak kampanye di masjid-masjid itu, dia sholat Jumat di situ dan tidak ada pidato di situ. Dan kemudian kalau terjadi euforia misalnya dari jamaah sholat itu rame, itu semua di luar batas kemampuan kewenangan Anies untuk menahan itu. Jadi, kecuali dia pidato di situ, dia mengajak, dia mengatakan dia calon presiden, itu menurut saya tidak etis, dan kita paham itu dan kita mengerti standar etik itu, kita ngerti itu. Jadi ini ada perbedaan soal standar etik. Kalau menurut Bawaslu itu adalah persoalan etika politik mencuri start kampanye, melakukan kampanye terselubung. Saya mau tanya ke PKS sebagai partai pendukungnya Anies. Bang Nasir, memang menurut PKS ada aturan yang dilanggar ya? Kalau ada aturan yang dilanggar pasti ya kena dong, kena delik kan. Ini kan tidak ada. Jadi ada etika yang dilanggar juga tidak? Tidak ada juga. Justru sebenarnya penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus berterima kasih kepada orang yang kemudian diusung menjadi bakal calon presiden. Karena ini membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi calon-calon presiden yang akan datang. Jadi bukan kemudian mengebiri, apalagi posisinya tidak seimbang. Ya, ini yang kita sesalkan. Selama ini kan kita ngomong soal demokrasi prosedural gitu ya. Tapi kita ingin mengarah kepada demokrasi substansial. Tapi prakteknya kita justru kemudian mengarah kepada demokrasi prosedural gitu loh. Nah ini persoalan. Jadi sebenarnya KPU dan Bawaslu itu harus melihat ini secara jernih. Karena saya khawatir kalau kemudian Mas Anies ini sering disemprit, dia akan melejit. Ya. Bahkan nanti orang-orang bakal calon presiden lainnya itu akan menjerit gitu loh. Kalau misalnya Anies jadi ini Anda nggak melihat ini sebagai sebuah serangan, malah keuntungan elektoral begitu? Saya khawatir Bawaslu Kota Surabaya ini saya khawatir jangan-jangan mereka didikte. Oleh? Ya kita nggak tahu. Bukan oleh Bawaslu Pusat berarti ya? Ada pihak-pihak yang mendikte Bawaslu Kota Surabaya? Saya nggak tahu, bisa saja Bawaslu Pusat, bisa saja kemudian orang-orang tertentu. Ya tolong kamu buat begini, ya kemudian ingin melakukan semacam the marketing seolah-olah
ini sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak boleh didikte. Ya, tidak boleh didikte kalau mereka ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, yang jujur dan adil. Oke, saya mau ke Pak Puadi. Pak Puadi, ini ada yang mendikte Bawaslu Kota Surabaya dan sebelumnya pada saat ada pelaporan juga terhadap Anies Baswedan pada saat bersosialisasi di masjid di Aceh, Anda juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tapi Anies Baswedan secara etika politik melakukan kampanye terselubung dan melakukan curi start kampanye. Ini dasarnya apa, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan, ini kan kejadian kemarin di Aceh itu kan pintu masuknya melalui pintu laporan. Laporan itu ke Bawaslu tidak ada laporan yang ditolak, laporan diterima. Kemudian ketika memenuhi ketersyaratan, kita lihat dulu, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian. Apakah memenuhi ketersyaratan formil, material atau tidak. Nah, nyatanya bahwa ya apa yang ketika laporan itu sudah kita lakukan kaji, memenuhi syarat formil, tetapi juga tidak memenuhi syarat. Artinya material. tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, kenapa Anda menyampaikan pernyataan itu di publik, Pak Puadi? Ya. Kita menyampaikan bahwa ini menyangkut ya, artinya menyangkut sebuah etika karena kaitannya pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, saya sampaikan bahwa ya ada satu kewajiban peserta pemilu tapi tidak tidak dilakukan, diperintahkan kalau merujuk kepada PKPU 33 tahun 2018 di pasal 25 itu rujukannya tidak sama sekali mengarah kepada bakal calon, tetapi juga hanya kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi. Nah, kaitannya dengan disampaikan tadi berkaitan tentang Bawaslu Kota Surabaya. Ada yang mendikte. Saya cuma sampaikan Bawaslu Kota Surabaya, kita tidak pernah mendikte Bawaslu Kota Surabaya, hanya saja ya kita kepada jajaran kita, baik itu Bawaslu provinsi maupun kota, tidak hanya Surabaya, ke seluruh Indonesia ya, untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan satu himbauan. Dan ini pun ya, saya sampaikan kepada teman-teman Bawaslu Kota Surabaya begitu di cross check, ini hanya ya membuat surat ya himbauan kepada takmir masjid, dan ini pun nomornya sudah jelas, ada suratnya di saya. Ya, di nomor 123. Dasar hukumnya himbauan. Pak Puadi, saya ingin tanya ya, surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu, surat himbauan ini hanya untuk Anies atau ada orang lain ataupun ada baca pres lain yang dikirimi? Ini kepada seperti Prabowo Subianto, seperti Ganjar Pranowo, seperti Erlangga Hartarto, seperti Erick Thohir, seperti Sandiaga Uno, itu ada nggak suratnya atau mungkin hanya ada satu saja? Seluruhnya ketika ada kunjungan siapapun yang ke tempat-tempat ibadah yang ketika ya ada upaya-upaya mengarah kepada proses yang seharusnya dimaknai sebagai sosialisasi, kemudian dimaknai sebagai kampanye, kita sampaikan semuanya. Seluruhnya dilakukan himbauan. Baik, itu klaimnya Bawaslu, seluruhnya diberikan himbauan. Tapi tadi menyinggung soal etika, Mas Uki, Anda melihatnya memang ada pelanggaran etika nggak? Anda sepakat nggak bahwa dengan Bawaslu memang tidak ada pelanggaran, tapi ada etika politik yang dalam tanda kutip dilanggar dengan melakukan kampanye terselubung, kemudian dengan curi start kampanye. Terlihatnya seperti itu? Oke, pertama-tama pijakannya dulu ya. Dari PSI sendiri, kita kalau di PSI itu berpegang pada 3 pilar. Pilar pertama itu adalah politik bersih. Pilar kedua adalah politik kesetaraan, yaitu anti intoleransi. Lalu yang ketiga adalah pilar kesejahteraan. Kasarnya kayak beginilah. Bagaimana kita bisa memiliki seorang pemimpin yang bisa membawakan kesejahteraan kepada rakyatnya ketika dia dipilih bukan karena kecakapannya di dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Tapi dia dipilih karena agamanya. Itu dulu ya. Nah, itu sambungannya. Nah, jadi PSI sendiri firm bahwa kita menolak politisasi agama, kita menolak politisasi rumah ibadah yang dalam hal ini masjid misalnya. Ini kita masukin nanti ini soal rumah ibadah. Saya mau yang soal curi start kampanye dulu. Nah, ini soal curi start kampanye ini, timnya Pak Anies ini kan sebenarnya tahu ya esensi dari aturan. Ya, esensi dari aturan yaitu satu, aturan sosialisasi, dan yang kedua adalah aturan kampanye. Cuman kembali lagi, memang betul bahwa Bawaslu di sini harus bertindak berdasarkan
si aturan yang tertulis ya, bukan dari hanya dari filosofinya yang bisa saja diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Nah, kalau saya sih, kami di PSI berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan menegur itu sebenarnya sudah pas, karena ini memang betul ini adalah area yang abu-abu ya. Akan tetapi di kami memang melihatnya itu adalah sosialisasi yang menggunakan rumah ibadah tetap ya, bahwa itu adalah mencolong start. Menurut kami itu adalah sosialisasi terselubung. Tapi kemudian kalau ditanya tentang sikap Bawaslu, kami pikir pihak timnya Pak Anies ini beruntung karena mereka bisa mengaburkan esensi daripada peraturan pemilu tersebut menggunakan celah-celah administratif. Oke, apa itu maksudnya celah-celah administratifnya? Ya, misalnya Pak Anies kan belum capres, mereka kan selalu mengatakan seperti itu kan. Ketika dia belum capres, maka dia belum menjadi subjek atas aturan tersebut. Oke. Ya. Silakan Bang Andi menanggapi, ini ada celah-celah administrasi yang digunakan karena Mas Anies ini belum menjadi capres, baru baca pres saja dan memang ada pelanggaran etika di situ. Nggak ada celah-celah. Anies itu warga biasa dia sekarang. Dan dia diusung dia diusung dari partai-partai dan dia keliling itu silaturahim. Nah, itulah yang sosialisasi tadi. Loh, itu kan Anda yang mengatakan sosialisasi, saya mengatakannya silaturahim tuh. Beredar video ya di sosial media pengerahan massa beberapa mobil, minibus dan bus besar bertempelkan poster bertulisan rombongan Jurnas Kabupaten Pasuruan. Lengkap ya, di poster itu ditaruh di kap, di bus itu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kan sebenarnya terlalu naif lah untuk kita kemudian tidak menangkap bahwa terjadi pengerahan atau mobilisasi Pengerahan massa. Oke, ya. ada pengerahan massa di situ Bang Andi. Di situ yang kerdil tuh, picik ya menurut saya. Jadi ya picik. Karena gini, Anies di Surabaya itu bersilaturahmi dengan relawannya. Dan ada acaranya itu. Ya, acaranya di salah satu tempat, di auditorium. Dan kemudian relawan dari kabupaten-kabupaten lain datang. Dan memang diundang. Nah pertanyaannya muncul, apa salahnya itu mengundang relawan-relawannya untuk bersilaturahim? Nah pertanyaannya begitu, apa salahnya? Yang kedua, apakah kalau orang sholat di masjid itu berarti menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye? Loh, dia tidak melakukan kampanye di situ itu. Dan calon-calon lain juga melakukan hal yang sama. Loh, itu kan terjadi sama calon-calon yang lain tuh, bisa kita buka itu. Mengadakan istiqosah. Dan itu baru-baru juga ada. Kita fokus dulu soal ini, mengumpulkan relawan untuk bersilaturahmi. Terus kemudian apa yang disampaikan kalau kemudian Mas Anies mengumpulkan relawan, bersilaturahmi, kan nggak mungkin ngobrol-ngobrol aja. Pasti ada yang disampaikan. Pesannya jelas, itu semua ada di media. Pesannya itu, pesan jelas kepada relawan ya. Itu menjadi relawan yang baik, jaga persatuan. Ya, itu disampaikan berkali-kali. Disampaikan oleh Anies Baswedan itu. Hal-hal yang positif, arah yang mau dituju. Kita harus kemana? Kita bawa Indonesia ini kemana? Tadi saya sepakat dengan Bu Nasir Jamil. Harusnya Bawaslu itu berterima kasih. Karena ada orang itu melakukan pendidikan politik. Kepada siapa? Tentu kepada orang terdekatnya terlebih dahulu. Itu. Kepada para relawan-relawannya itu. Dan PSI juga melakukan hal yang sama. PSI melakukan hal yang sama. Mendukung Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Belum pada waktunya juga. Kan juga belum pada waktunya. Silakan. Kan di dalam ruangan ini yang dikatakan tadi itu celah itu. Nggak ada celah. Pertama-tama sih ya, kalau untuk partai politik kan memang sudah waktunya ya melakukan sosialisasi. Tadi dari Bawaslu juga sudah mengutarakan ya, memang ini waktunya partai politik untuk melakukan sosialisasi. Tapi begini, saya pikir tadi argumen Bang Andi Sinduliga itu sebuah sesat pikir ya. Sebuah red herring policy, sebuah whataboutism, seolah membenarkan sesuatu yang salah dengan cara menuding orang lain melakukan kesalahan yang sama. Terlepas tudingannya benar atau salah, cuman yang jelas itu bisa membuat diskusi kita bergeser. Jadi saya pikir kita tetap saja fokus di sini. Jadi saya tidak akan membeli sesat logika Bang Andi Sinduliga tadi. Soal mengumpulkan relawan itu menurut Anda pelanggaran? Apa yang salah? Itu disampaikan dong, apa yang salah? Ya itu dia. Apa yang salah? Yang sesat berpikir itu apa yang salah? Coba sampaikan. Ini kan publik yang mengumpulkan relawan itu apakah cuma Anies Baswedan atau ada tokoh lain kira-kira? Gitu loh. Ya saya juga nggak tahu dengan tokoh yang lain, tapi yang jelas topik kita hari ini adalah Pak Anies Baswedan mengumpulkan para relawan tersebut dan kemudian terjadi pekikan-pekikan ya di lingkungan masjid. Anies Presiden. Saya pikir ini kita nggak usah terlalu naif lah untuk mengatakan bahwa ya di sini ada sesuatu yang bau amis, yaitu
bagi kami ini adalah pemanfaatan rumah ibadah untuk keperluan, ya terserah, silakan bilang ini sosialisasi, silakan bilang ini kampanye, karena kalau secara aturan sosialisasi itu kategorinya beda dengan kampanye ya. Cuman saya pikir Pak Anies dan timnya ini bisa berkilah karena ada celah administratif aja. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, ini ada celah administratif. Apa yang Anda lihat dari kegiatan, kalau menurut klaimnya Bang Andi itu silaturahmi, mengumpulkan relawan. Kita belum masuk ke dalam tempat ibadah ya. Silaturahmi mengumpulkan relawan itu yang diduga sebagai kampanye terselubung. Ini kesulitannya karena kita punya PKPU nomor 33 2018 itu mengatur partai politik, bukan calon presiden. Bahwa di PKPU 33 2018 itu memang dihajatkan partai politik itu untuk sesegera mungkin sosialisasi. Tapi dengan batasan-batasan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puadi, misalnya hanya melalui bendera, simbol-simbol gitu dan seterusnya. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana kalau langsung kandidat-kandidatnya yang melakukan kampanye? Yang tidak lagi membawa bendera partai, tapi langsung membawa bendera orang seperti yang dilakukan oleh Bung Anies. Nggak ada aturannya di undang PKPU kita. Itu persoalannya tuh. Nah, oleh karena itu ya akan terjadi perdebatan yang begini terus. Oke, tapi kalau menurut Anda yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu apa? Saya penganut paham kampanye sepanjang waktu. Oke, jadi ini kampanye memang menurut Bang Rey? Mau katakan silaturahmi, sosialisasi, intinya dia itu kampanye. Yang membedakan kampanye secara undang-undang aturan itu dengan yang tidak, hanya soal pilihlah saya. Berarti ini curi start kampanye menurut Bang Rey? Dan karena saya penganut paham kampanye sepanjang waktu, bagi saya nggak ada istilah pencurian start kampanye. Karena begitu presiden ditetapkan, besoknya ada yang mau kampanye jadi calon presiden, boleh. Itu penting bagi saya. Dan oleh karena itu, hukum-hukum yang berlaku dengan kampanye itu mestinya berlaku kepada dirinya. Jadi ada aturan yang tidak jelas di situ ya. Misalnya apa? Saya sih nggak terlalu memperdulikan ya. Kalau misalnya konteks dengan rumah ibadah, hati-hati. Ini rumah ibadah. Oke, nanti kita masuk ke situ. Satu. Yang kedua, Anda harus transparan soal penggunaan dana kampanye Anda. Mau dana kampanye namanya, mau sosialisasi namanya, silaturahmi namanya. Selama itu dipergunakan dalam kerangka memperkenalkan diri Anda kepada publik sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, pakailah hukum-hukum publik. Itu bagi saya. Oleh karena itu kampanyelah sepanjang waktu. Itu penting bagi Republik ini. Tapi bersamaan dengan itu kewajiban-kewajiban yang semestinya berkaitan dengan itu juga dilakukan. Soal transparansi penggunaan dana, siapa yang menyumbang, siapa yang memberi, tolong diungkapkan itu kepada publik itu. Itu posisi saya ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Anies, entah Anda mau mengatakan itu silaturahmi, apanya, sosialisasi, nggak apa-apa. Nah, cuma nanti kalau terkait dengan ini, ada saya 3 catatan yang memang harus betul-betul hati-hati dilakukan oleh Bung Anies. Oke, saya mau ke Bang Nasir. Apapun bentuknya, apapun kata-katanya, kata Mas Anies itu kan akselerasi. Jadi tapi sebenarnya kalau meminjam Bung Ray, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya itu salah alamat. Orang kalau salah alamat biasanya tersesat. Ya. Jadi, maksudnya gimana itu? Ya kalau orang salah alamat. Harusnya yang disemprit siapa? Nggak ada yang perlu disemprit. Karena tadi aturannya. Dan saya pikir juga PKPU sudah memikirkan. Ya, KPU sudah memikirkan soal tadi tidak ada aturan itu. Ya karena kalau diatur secara rigid, ya secara ketat, itu justru membuat demokrasi itu tidak menarik. Ya. Tidak menarik. Mungkin begini Bung Nasir. Sebetulnya Anies ini ke daerah-daerah itu merupakan aktivitas partai atau aktivitas Anies. Nah di situ mungkin dulu dia selidiki. Kalau ia aktivitas partai, berdasarkan partai, berlaku ketentuan 33 2018. Tapi kalau ia melakukan sendiri, di belakangnya di backup oleh partai, nah ini memang nggak ada aturan. Ya, itu kira-kira. Dan setiap daerah oleh karena itu akan terjadi perdebatan terus-menerus. Iya, makanya setiap daerah kan ada relawan. Kalau ia mempergunakan partai sebagai ini, yang muncul harus bendera partainya. Yang naik harus bendera partainya. Partainya yang resmi mengatakan kami sedang melakukan aktivitas politik. Gitu kira-kira itu. Di mana di dalamnya ada Bung Anies, ada ketua partai di daerah-daerah itu, macam-macam dan seterusnya. Nah itu kita pakai undang-undang PKPU nomor 33 2018. Nah sekarang kalau lebih menonjol Aniesnya. Gitu. Sementara backup partainya kelihatannya backup. Nah, ini kosong aturan terjadi akan perdebatan. Itu kan soal strategi di lapangan. Contoh misalnya, ini contoh misalnya teman-teman Nasdem misalnya membawa Anies ke Aceh. Anda kan PKS juga pasti akan di bulan Ramadan ini kemarin kami di Serang misalnya, apel siaga, ya kan kemudian mengajak Anies ya untuk bicara di depan khalayak, di depan konstituen dan sebagainya. Itu masuk PKPU 33 nomor. Iya, maksud saya itu. Jadi kemudian juga ketika jadi sebenarnya ketika
ketika ada partai pengusung Anies datang satu daerah, itu kan juga dia pertemuan partai. Jadi partai itu bertemu dengan konstituennya, partai bertemu dengan masyarakat. Lalu ada baca pres yang mereka usung, dihadirkan di situ, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Lalu apa yang salah? Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi itu justru judulnya... partai politik itu harus sering mendekatkan ya itu mereka yang, kepada itu masyarakat. yang saya maksudkan Bung Nasir. Kalau kita pakai PKPU nomor 33 2018 sebagai dasar, yang boleh itu cuma lambang-lambang partai loh yang muncul. Itu persoalan sesuai dengan PKPU. Betul. Nah, kalau ternyata yang lebih dominan munculnya bukan lambang partai, misalnya tadi seperti pertemuan relawan-relawan itu, namanya pertemuan relawan, bukan pertemuan kader partai. Bukan. Ya kan dua hal yang berbeda tuh. Karena namanya relawan, kita akan lihat apakah ini inisiatif partai atau inisiatif sendiri-sendiri, sebab makna relawan itu tidak di dalam koordinasi partai. Itu asumsinya tuh. Itu karena nggak ada aturannya, jadi kita akan berkutat di situ terus. Ini sepertinya habis ini Bawaslu harus mengeluarkan aturan resmi soal ranah abu-abu ini karena bukan Bawaslu, KPU. KPU. Makanya ini sudah dari awal kita ingatkan kepada KPU buat bentuknya karena 33 2018 hanya itu untuk mengatur partai. hanya mengatur partai gitu. Dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya, karena di dalam surat edaran Bawaslu juga menyinggung larangan melakukan kegiatan di tempat ibadah. Apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan berpotensi masuk ke dalam ruang-ruang rumah-rumah ibadah? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.